Amin, luar biasa. Bersyukur untuk kasih setia Tuhan di dalam kehidupan kita yang tidak pernah berkesudahan. Meskipun pergumulan silih berganti, tetapi tetap yakin dan percaya kasih Tuhan senantiasa menjaga dan menuntun kita. Amin. Amin. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kebangkitan Yesus menuguhkan pengharapan kita kepadanya. Ia telah menampakkan diri kepada murid-muridnya, demikian juga bagi kita dalam menapaki hidup bersama-sama dengan Tuhan. Kiranya makin hari kita semakin teguh dalam iman kepadanya, dan saya jemput kita semua untuk bangkit berdiri. Mari kita semua dengan penuh sukacita, kita muliakan Dia, Raja kita, dalam tuntunan tema yang percaya memenangkan dunia. Dalam keyakinan iman kita berkata bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Salam sejahtera bagi kamu sekalian. Salam bagimu juga. Ibu Bapa segenap jemaat Tuhan, baik yang mengikuti ibadah dalam gedung gereja maupun Bapak Ibu yang sementara mengikuti live streaming, mari kita merendahkan diri, kita mengaku segala dosa dan kelemahan kita. Saudara sekalian, firman Tuhan menegaskan, barang siapa yang tetap berbuat dosa berasal dari iblis, sebab iblis berbuat dosa dari mulanya.
Untuk inilah anak Allah menyatakan dirinya, yaitu supaya ia membinasakan perbuatan-perbuatan iblis itu. Marilah tunduk mengaku dosa kepada Tuhan. Ampunilah dan kasihanilah kami, ya Tuhan. Kepada kamu sekalian yang tunduk dalam penyesalan, berita anugerah dari Allah dinyatakan kembali lewat firman-Nya dari 1 Tesalonika pasal 5 ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-10. Karena Allah tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka, tetapi untuk beroleh keselamatan oleh Yesus Kristus, Tuhan kita, yang sudah mati untuk kita, supaya entah kita berjaga-jaga, entah kita tidur, kita hidup bersama-sama dengan Dia.
Tuhan telah mengantar kita sepanjang seminggu dalam menjalani kehidupan karunia Tuhan. Dan dalam menjalani 1 minggu ke depan, firman Tuhan dari 1 Yohanes 5 ayat 3 sampai 4 menjadi petunjuk hidup baru. Sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya. Perintahnya itu tidak berat, sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Dengan penuh sukacita, mari kita secara berbalas-balasan bermazmur bagi Allah yang terambil dari Mazmur 98 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-9. Mazmur, nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan. Keselamatan telah dikerjakan kepadanya. Tuhan telah memperkenalkan keselamatan yang daripadanya. Ia mengingat kasih setia dan kesetiaannya. Segala ujung bumi telah melihat. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Bermazmurlah bagi Tuhan dengan kecapi, dengan nafiri dan sangkakala yang nyaring. Biarlah gemuruh laut serta isinya, biarlah sungai-sungai bertepuk tangan di hadapan Tuhan. Ia akan menghakimi dunia dengan keadilan. Penanian ni misa nanian baru tupuang, mari kita puji Tuhan.
persembahan pujian dari para pengerja Gereja Jemaat Karambe. Dengan kasih disilakan. Puji Tuhan, kami pengerja gereja hari ini mengangkat satu pujian kisah seorang penabur. Karena hari ini ada dua rekan kami selama setahun bersama-sama. Dia menjadi seorang penabur di Jemaat Karambe dan menyelesaikan tugas magangnya dan akan melanjutkan ke gereja lain. Dan inilah kisah seorang penabur. Ada tangisan, tetapi ada saatnya damai sejahtera Allah akan nyata. Mari Bapak Ibu Saudara-saudara segenap jemaat, kita akan menyiapkan diri kita untuk disapa oleh kebenaran firman Tuhan.
Sebelum ketiga pelayan Tuhan pada pagi hari ini membacakan firman ini dan kita renungkan bersama sepanjang satu minggu ini, mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Segala puji syukur kami persembahkan kehadirat-Mu ya Allah Bapa di sorga pada hari yang Tuhan telah tentukan, kuduskan, dan kami kuduskan melalui ibadah kami pada ibadah yang kedua di Jemaat Karambe. Kami datang bersyukur atas segala tuntunan penyertaan yang Tuhan sudah boleh nyatakan bagi kami. Dan saat ini ya Tuhan, di tengah-tengah persekutuan kami ini kami akan mendengarkan firman Tuhan dan juga untuk merenungkannya. Kami mohon tuntunan kuasa Roh Kudus baik ketiga pelayan Tuhan pada pagi hari ini maupun segenap jemaat, baik yang ada dalam gedung gereja ini maupun yang mengikuti lewat live streaming. Sehingga firman Tuhan ini akan menjadi penguatan, akan menjadi pegangan yang kokoh, bahkan landasan yang kuat untuk menghadapi kehidupan yang Tuhan anugerahkan di tengah-tengah dunia yang begitu banyak pencobaan. Kami mohon kepada Tuhan, kiranya Roh Kudus menuntun kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, haleluya, amin. Pembacaan kita yang kedua dari Kisah Para Rasul 10 ayatnya yang ke-40 sampai 48. Kisah Para Rasul 10 ayatnya yang ke-40 sampai 48. Firman Tuhan. Yesus itu telah dibangkitkan Allah pada hari yang ketiga, dan Allah berkenan bahwa Ia menampakkan diri bukan kepada seluruh bangsa, tetapi kepada saksi-saksi yang sebelumnya telah ditunjuk oleh Allah, yaitu kepada kami yang telah makan dan minum bersama-sama dengan Dia setelah Ia bangkit dari antara orang mati. Dan Ia telah menugaskan kami memberitakan kepada seluruh bangsa dan bersaksi bahwa Dialah yang ditentukan Allah menjadi hakim atas orang-orang hidup dan orang-orang mati. Tentang Dialah semua nabi bersaksi bahwa barang siapa percaya kepadanya, ia akan mendapat pengampunan dosa oleh karena namanya. Ketika Petrus sedang berkata demikian, turunlah Roh Kudus ke atas semua orang yang mendengarkan pemberitaan itu. Dan semua orang percaya dari golongan bersunat yang menyertai Petrus tercengang-cengang karena melihat bahwa karunia Roh Kudus dicurahkan ke atas bangsa-bangsa lain juga, sebab mereka mendengar orang-orang itu berkata-kata dalam bahasa roh dan memuliakan Allah. Lalu kata Petrus, bolehkah orang mencegah untuk membaptis orang-orang ini dengan air, sedangkan mereka telah menerima Roh Kudus sama seperti kita? Lalu ia menyuruh mereka dibaptis dalam nama Yesus Kristus. Kemudian mereka meminta Petrus supaya ia tinggal beberapa hari lagi bersama-sama dengan mereka. Amin. Pembacaan yang ketiga dari 1 Yohanes 5 ayat 1 sampai 5. 1 Yohanes 5 ayat 1 sampai 5. Iman mengalahkan dunia. Setiap orang yang percaya bahwa Yesus adalah Kristus, lahir dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi Dia, yang melahirkan mengasihi juga Dia yang lahir daripadanya. Inilah tandanya bahwa kita mengasihi anak-anak Allah, yaitu apabila kita mengasihi Allah serta melakukan perintah-perintahnya. Sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya. Perintah-perintahnya itu tidak berat, sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Siapakah yang mengalahkan dunia selain daripada dia yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah? Amin. Firman Tuhan.
Injil Yohanes pasal yang ke-15, ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-27 firman Tuhan. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikian juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasihku itu. Jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku. Seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasih-Nya. Semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya sukacitaku ada di dalam kamu dan sukacitamu menjadi penuh. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku, jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah. Dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain. Jikalau dunia membenci kamu, ingatlah bahwa ia telah lebih dahulu membenci aku daripada kamu. Sekiranya kamu dari dunia, tentulah dunia mengasihi kamu sebagai miliknya. Tetapi karena kamu bukan dari dunia, melainkan aku telah memilih kamu dari dunia, sebab itulah dunia membenci kamu. Ingatlah apa yang telah kukatakan kepadamu, seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya. Jikalau mereka telah mengaruniakannya aku, mereka juga akan menganiaya kamu. Jikalau mereka telah menuruti firman-Ku, mereka juga akan menuruti perkataan-Mu. Tetapi semuanya itu akan mereka lakukan terhadap kamu karena namaku, sebab mereka tidak mengenal Dia yang telah mengutus aku. Sekiranya aku tidak datang dan tidak berkata-kata kepada mereka, mereka tentu tidak berdosa, tetapi sekarang mereka tidak mempunyai dalih bagi dosa mereka. Barang siapa membenci aku, ia membenci juga Bapakku. Sekiranya aku tidak melakukan pekerjaan di tengah mereka seperti yang tidak pernah dilakukan orang lain, mereka tentu tidak berdosa. Tetapi sekarang, walaupun mereka telah melihat semuanya itu, namun mereka membenci baik aku maupun Bapakku. Tetapi firman yang ada tertulis dalam kitab Taurat, mereka harus digenapi. Mereka membenci aku tanpa alasan. Jikalau penghibur yang akan kuutus dari Bapa datang, yaitu Roh kebenaran, yang keluar dari Bapa, ia akan bersaksi tentang aku. Tetapi kamu juga harus bersaksi, karena kamu dari semula bersama-sama dengan aku. Kures semangat puang. Selamat pagi, Shalom. Saat ini kita boleh duduk dalam jalinan kasih yang dalam. Kita boleh bersuka cita karena Tuhan masih memberikan kita peluang-peluang anugerah. Tadi malam saya bangun sejenak berdoa. Bagaimana dengan saudara-saudara kita di daerah Luwu, baik di
Lu Selatan maupun di daerah-daerah yang lain, bahkan beberapa tempat yang mungkin hari ini tidak memperoleh sukacita oleh karena ada banjir bandang, oleh karena ada tanah longsor, tapi hari ini kita masih tetap. Bahkan mungkin ada juga yang saat ini sementara dalam duka cita karena orang-orang yang mereka kasihi telah mengalami kematian oleh karena bencana-bencana. Oleh sebab itu, melalui firman Tuhan yang telah kita dengarkan pada saat ini, memberikan kita satu perenungan yang dalam untuk kita renungkan, yang percaya memenangkan dunia. Ia tu tomak patongan untaloi lino. Mungkin kalau kita baca secara biasa saja mungkin kita katakan ini ungkapan klise. Ya, benarkah kita yang percaya untaloi miki te lino? Ya. Karena kenyataannya dalam menjalani kehidupan ini masih banyak kebencian, masih banyak pergolakan. Bahkan saat ini dunia terarah ke Timur Tengah oleh karena di sana ada perang. Di mana-mana ada demo. Betulkah? Yang orang percaya betul-betul telah memenangkan dunia. Kita juga semua, apakah kita sudah jauh dari pergumulan-pergumulan yang kita hadapi? Ya. Setiap saat selalu ada rasa kesal, benci oleh karena berbagai-bagai hal yang dialami. Baik yang muncul dari medsos dan lain sebagainya. Hari ini kita diajak untuk memenangkan bahwa kita ini bukan berasal dari dunia, kita ini telah dimenangkan dan telah dipilih oleh Yesus Kristus. Ya. Dan dengan pilihan inilah kita akan menjadi berkat di tengah-tengah kehidupan. Ya. Kalau kita baca dari keempat firman Tuhan pada pagi hari ini yang telah kita renungkan bersama, ya. Dari Mazmur 98 ini secara khusus menekankan bagaimana pemazmur bersyukur kepada Allah atas pembebasan atas bangsa Israel dan penindasan bangsa lain. Dia dibebaskan karena Allah itu adalah Allah yang Raja kita. Karena hanya Raja yang bisa membebaskan. Dan ini gambaran bagaimana Yesus Kristus sebagai Raja telah membebaskan kita dari segala pergumulan-pergumulan di dunia. Di dalam Kisah Para Rasul pasal 10 menceritakan permulaan pekabaran Injil kepada semua bangsa. Di situ kita melihat bahwa pekabaran Injil itu bukan lancar-lancar saja. Tidak. Bukan tanpa tantangan dan hambatan, tapi berurai dengan air mata. Bahkan para rasul pada saat itu nyawanya pun terancam. Sehingga tadi kami awali dengan satu pujian kisah seorang penabur diiringi isak tangis yang tiada kenal akan putus asa. Dia berjalan menyusuri tanah-tanah gersang. Tanah gersang ini menggambarkan hati manusia, menggambarkan bagaimana sikap manusia, menggambarkan bagaimana penolakan manusia tentang kasih karunia Allah dalam kehidupan mereka. Dikatakan ada yang jatuh di batu, pasti tidak akan tumbuh. Ada yang jatuh di tanah yang gersang, pasti juga baik tuasia tetapi tidak maksimal. Bahkan ada yang tumbuh di semak belukar, pada saat bersama-sama kayu-kayu akan menghimpitnya dan dia tidak bisa berdaya. Sehingga diakhiri, apakah dia bertumbuh? Tetapi pada saatnya nanti Allah akan memberikan itu menuai. Dan inilah kisah daripada penaburan ini dikisahkan oleh Kisah Para Rasul. Kita juga melihat di dalam 1 Yohanes pasal 5 ayat 1 sampai 5 menceritakan keberadaan
bagaimana dalam menjalani kehidupan ini, ya, bahwa penulis surat 1 Yohanes ditujukan kepada seluruh orang Kristen di Asia Kecil pada saat itu, bahwa ada juga orang yang akan mengambil kepentingan-kepentingan di dalam gereja-gereja Tuhan. Ada guru-guru palsu yang dikatakan di situ yang mengajarkan bahwa dalam hidup kita ada rohani yang baik dan jasmani yang buruk, mengatakan bahwa mungkin itu diambil juga kutipan bahwa roh penurut, daging lemah. Ya. Tetapi dalam kehidupan ibu bapak saudara-saudara filsafat ini dikatakan bahwa Tuhan telah menebus kita, bukan jiwa kita saja, roh kita saja, tetapi tubuh kita. Oleh sebab itu dikatakan persembahanlah tubuhmu sebagai persembahan yang utuh. Karya Kristus itu bukan setengah-setengah, bukan hanya untuk jiwa kita, tetapi karya Kristus untuk semuanya yang dinyatakan dalam kehidupan kita ibu bapak saudara-saudara. Hari ini ada banyak percakapan-percakapan di sekitar keadaan-keadaan yang dialami oleh kita, bangsa Indonesia secara khusus, gereja Toraja, dan juga dunia. Ya. Yohanes 15 ayat yang ke-9 sampai 2 menjelaskan alasan orang percaya harus saling mengasihi. Mengapa? Karena Bapa telah mengasihi Yesus. Dan Yesus meneruskan kepada kita, dan sebagai bukti bahwa kita adalah anak-anak Allah, kita harus saling mengasihi satu dengan yang lain. Apa yang dikatakan? Kita diminta untuk tetap dalam kasih Kristus dengan tekun. Minggu lalu berbicara tentang pokok anggur. Akulah pokok anggur dan kamulah carang-carangnya. Setiap pokok yang tidak ada pada carang, yang tidak ada pada pokok, dia tidak akan berbuah. Dia akan layu dan kering, dan dia akan dibakar. Demikianlah kehidupan orang yang percaya jika tidak bersama dengan Tuhan, tidak tekun dalam Tuhan, tidak taat kepada Tuhan, tidak menuruti untuk saling mengasihi. Dari keempat firman Tuhan ini kita melihat bahwa orang percaya kepada Tuhan tidak pernah akan layu. Orang percaya kepada Tuhan walaupun menghadapi tantangan dan hambatan, tetapi dia tetap kuat dan kokoh. Seperti satu pohon yang diterpa oleh badai, tetapi dia tetap berdiri kokoh kuat dan tetap segar dan berbuah. Inilah yang Tuhan inginkan. Tanggal 1 kita memperingati Hari Buruh. Tanggal 2 kita memperingati Hari Pendidikan Nasional. Kita melihat bahwa dengan pendidikan itu, para sending kita datang dulu dengan 3 tugas. Pendidikan, kesehatan, dan Injil. Ya. Tidak mungkin orang akan memahami kasih karunia Allah kalau dia bodoh. Ya. Tidak akan mungkin orang memahami kasih Allah kalau dia menderita secara fisik, ya. Dan inilah Injil yang sebenarnya di dalam kehidupan. Oleh sebab itu, apa makna firman Tuhan bagi kita? Jika kita lihat di dalam pembacaan kita pada saat ini, di dalam 1 Yohanes pasal 5 ayat 1 sampai 5 berkata bahwa kita semua telah dimenangkan oleh Kristus secara utuh. Ya. Dan untuk memiliki kemenangan itu, apa yang Tuhan katakan, kamu harus tinggal di dalam Kristus dan tekun mempertahankannya. Ya. Mbak Diko, tekun mempertahankan, mengasihi Allah dengan segenap hati dan mengasihi sesama kita. Firman Tuhan kemarin berkata, nah kau kamorang-morang tu tau kena aku kamase tu pong matua. Tu tak na tirona, sedangkan dia tu na tirona tak na kamase. Ya, ini penting. Mengapa ayat yang keempat dari 1 Yohanes berkata bahwa segala sesuatu yang lahir dari Allah telah mengalahkan dunia, dan kemenangan mengalahkan dunia adalah iman percaya kepada Tuhan. Nah, patongan lah kepada Tuhan. Ya. Dan iman kita itu adalah
tetap ke bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Ya. Kemudian kita ini diutus di dalam dunia ini untuk menjadi berkat. Dia katakan Allah telah mengutus aku, Yesus Kristus, dan Yesus Kristus mengutus kita. Apa telah pokok? Ya, adalah mengasihi sesama kita, mengasihi dunia kita ini. Ya, dengan adanya banjir dan lain sebagainya, bahwa Buddha tahu nak wah, ia mengatakan terlalu serakah tu, terotolino. Ya. Ia tu salo tu Jamaica pua tak ada banjir, tapi karena membiti gimo, ya, ani mau membangun tahu kiri kanan, akhirnya masih ridu kami nolai tu lalanna, kalau lalasnya nggak mau nolai jadi mi banjir, ya, sampah di mana-mana bertebaran, tidak ada peduli untuk kita ibu bapak saudara-saudara, dan banyak hal, kadang-kadang kita hanya menyuarakan saja, tapi prakteknya dalam kehidupan kita tidak ada. Ya, ya moto Tuhan telah mendidik kita. Kata Ibrani atau dalam bahasa Arab tentang pendidik adalah rabi, yang berarti guru. Ya. Kata ini bagi orang yang menonjol pengetahuan, karena seorang rabi itu adalah orang yang lebih pintar daripada yang gurunya. Ya. Sehingga ada orang dikatakan guru agung, guru besar, dan lain-lain sebagainya. Ya, biasa kukuyana dikuaden guru besar berarti den duka guru-guru. Ya, tetapi ini menyangkut tentang kapasitas pengetahuan seseorang. Ya, dari segi akademik. Ya. Terkait dengan penghayatan itu kita dianggap bahwa kita harus menjadi pendidik. Indah tulata ada. Ya, yang nak kami indok dan anak kami, ya, dan pas sekolami yo banua. Waktu anak saya masih kecil, biasa kukuam mama ada mau malam mak kumpulan, karena den duka jemaat yo banua lamu didik, lamu kampai, lamu rawat, ya. Dan itu benar. Saya selalu merenungkan kata-kata anak saya. Ya to nabiti ipam mana SD umbakune tong kulalu sangala undibang melayani na kami papa saya mau ganti ko nanti jadi pendeta ko iyo. Karena saya mentira itu surah aku ini. Tapi waktu kami sudah pindah di Malango, yang sudah mau masih sekolah, biasa siar kambang mi do bentor, sitor, sola-solana. Tapi yang kibenda mau selama makna yo banua male mak kumpulan tuk kubang mau mentama banua. Aku tu mama ana. Kemana mau kau sudah setiap kama. Satu saat saya tanya, kau mau ganti bapak untuk jadi pendeta? Nak no kana tu pandita malebang tampi anak-anak. Iya. Betul, saya tertampar dengan kata-kata seperti itu dan benar. Kadang kami lebih banyak untuk orang lain tetapi untuk keluarga. Demikian juga dengan kita biasa di rumah. Ya. Kita lebih banyak memperhatikan keluarga besar kita, sedangkan keluarga kecil kita yang harus dididik tak perhatikan. Ini menjadi tanda tanya dalam kini, khususnya ibu-ibu muda. Untuk menjadi pendidik kamu harus tunduk. Ya nayo sekolah lami harapkan cuma berapa jam. Kamu harapkan di gereja cuma berapa jam. Tapi kamu 24 jam bersama di rumah. Disitulah dibutuhkan keteladanan. Disitulah dibutuhkan kasih. Disitulah dibutuhkan bagaimana mengarahkan anak-anak kita. Karena nakwa itu firman Tuhan di dalam Mazmur 127. Kamu adalah busur, kamu adalah busur untuk mengantarkan anak-anak panah, anakmu untuk mencapai masa depan dengan baik. Semakin jauh menyongsong anak panah itu menancap untuk masa depan, itu tergantung kekuatan busurnya. Kalau busurnya lemah, pasti dia tidak akan paling-paling baik sang meterek dong meterek nanti. Tapi kalau busurnya kuat, dia akan menancap dan menyongsong masa depan bersama dengan Tuhan. Ibu bapak saudara-saudara, menjadi pendidik memang sangat susah. Ada banyak tantangan. Tetapi Tuhan katakan, kalau kamu di dalam Yesus Kristus, mintalah apa yang kamu butuhkan, apa yang kamu inginkan, Tuhan akan memberikan.
termasuk masa depan anak-anak kita, termasuk kehidupan kita, ibu bapak saudara-saudara. Oleh sebab itu, itulah yang dimaksud bahwa jika kita percaya kepada dunia, orang Kristen ini akan menjadi pemenang di tengah-tengah dunia ini, akan menjadi berkat. Dunia dimanapun kita berada itu dunia lingkungan kita, dunia tempat persekutuan kita, dunia dalam rumah tangga kita. Mari kita menjadi pemenang, menjadi berkat bagi anak-anak kita. Begitu banyak kemaksiatan sekarang, begitu banyak pergumulan-pergumulan yang kita hadapi. Tapi jika kita bersama dengan Tuhan, kita mengasihi, kita ada dalam Tuhan. Tuhan katakan, apapun yang kamu minta, apapun yang kamu inginkan, Allah akan memberikan kepadamu sesuai dengan hakikat Allah. Kiranya firman Tuhan ini senantiasa menopang menuntun kita dalam menjalani kehidupan karunia Tuhan. Haleluya. Amin. Ibu bapak saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita masuk dalam saat teduh. Benar ya Tuhan, jika kami ada di dalam Kristus dan Kristus ada dalam kami, kami akan memenangkan dunia ini. Bahkan orang akan melihat bahwa Yesus Kristus itulah Tuhan dan Juru Selamat melalui kehidupan kami. Mampukan kami ya Tuhan, supaya kami mampu untuk memenangkan dunia ini di dalam Yesus Kristus. Mari kita naikkan doa kita. Kita naikkan di dalam doa Bapa kami, kita berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerjaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Kita sama-sama mengikrarkan pengakuan iman kita dalam rumusan pengakuan iman Nisea Konstantinopel. Kita ikrarkan. Aku percaya kepada satu Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, segala yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, dan kepada satu Tuhan, Yesus Kristus anak Allah, tunggal, yang lahir dari Sang Bapa sebelum ada segala zaman. Allah dari Allah, terang dari terang, Allah yang sejati dari Allah yang sejati, diperanakan, bukan dibuat, sehakikat dengan Sang Bapa, yang dengan perantaraannya segala sesuatu dibuat, yang telah turun dari sorga untuk kita manusia dan untuk keselamatan kita, dan menjadi daging oleh Roh Kudus dari anak darah Maria dan menjadi manusia, yang disalibkan bagi kita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, menderita dan dikuburkan, yang bangkit pada hari ketiga sesuai dengan isi kitab-kitab dan naik ke sorga, yang duduk di sebelah kanan Sang Bapa dan akan datang kembali dengan kemuliaan untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati, yang kerajaannya tak akan berakhir. Aku percaya kepada Roh Kudus yang jadi Tuhan dan yang menghidupkan, yang keluar dari Sang Bapa dan Sang Anak, yang bersama-sama dengan Sang Bapa dan Sang Anak disembah dan dimuliakan, yang telah berfirman kepada perantaraan nabi-nabi. Aku percaya satu gereja yang kudus dan am dan rasuli. Aku mengaku satu baptisan untuk pengampunan dosa. Aku menantikan kebangkitan orang mati dan kehidupan di zaman yang akan datang. Amin. Percaya Allah yang kekal, yang oleh sabda kita kenal,
pencipta alam semesta yang mengasihi manusia. Aku percaya Putra Tunggalnya yang disalibkan di Golgota, dari kubur bangkit dan menang, naik ke sorga dalam terang. Aku percaya pada Roh Kudus yang mendiami kita terus. Aku percaya Gereja yang esa, menjadi suci di dalamnya. Paduan suara Jemaat Karambe disilakan.
Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi, bergembiralah, bersorak-sorailah dan bermazmurlah. Mari dengan penuh sukacita kita bawa persembahan tanda sukacita, tanda ucapan syukur kita. Persembahanmu dalam rumah Tuhan dengan rela hatimu, janganlah jemu. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka, bawa persembahanmu, tanda sukacitamu, bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Dalam dunia, kasih dan karunia sudah kau terima. Bawa persembahanmu, tanda sukacitamu, bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Persembahkan dirimu untuk Tuhan pakai, agar kerajaan makin nyatalah. Damai dan sejahtera diberikan Tuhan. Bawa persembahanmu, tanda sukacitamu, bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Kita nyanyikan ayat yang pertama dan dinyanyikan oleh jemaat laki-laki. Bersama-sama, bawa persembahanmu, tanda sukacitamu, bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Ayat yang kedua dinyanyikan oleh jemaat perempuan. Rahmat Tuhan padamu tidak tertandingi, oleh apa saja pun dalam dunia, kasih dan karunia sudah kau. Seluruh jemaat memuji Tuhan. Bawa persembahanmu, tanda sukacitamu, bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Ada natura yang akan diuangkan, disilahkan kepada majelis. Iya, den pa persembahan lata pas itu kak seng, ya te lalu lako pembangunan. Utan rak bisa, pira. Budalyu lante untuk pembangunan 10 sabu pisan 25 pisan penduan pentalun angka bang itu 5 mina antar mati. Oh kurang semangat di pasulitan. Ya, tatole.
untuk pembangunan. 10 sabu pisan. Penduan pira 25 pisan. Penduan pentalun. Ya, manggis untuk pembangunan pira budalante tamo 50 pisan. Penduan 50 pentalun. Ya, untuk pembangunan matasa kamu kaliki pira 50 pisan. Penduan pentalun. Kure semangat lebih pasulit sama pembangunan. Tatole manggis pira 50 pisan. Penduan pentalun. Ya, kali kipa untuk pembangunan. Mata sakaduka mate. Pira 50 pisan. Penduan 50 pentalun. Ya, untuk pembangunan Pak. Kali kiduka bangsia. Pira 10 sabu pisan 50 pentalun. Ya, untuk pembangunan duka bangsia punti sika pondang aliu matasa kamu pira 50 pisan. Penduan 50 pentalun. Angka abang mau kumili mami? Ya, hutan. Kurang kapurung man namanya lengkap lante. Hutan bola, daun rak bisa. Untuk pembangunan 50 ada 2 komi. 100 pentalun. Pak Pendit. Ya, budget untuk pembangunan pira 50 pisan. Penduan 50 pentalun. Ya, budget duka bangsia pira 20 pisan. 20 penduan 50 pentalun. Manggis untuk pembangunan duka bangsia pira 20 sabu pisan. Penduan 20 sabu tamo 20 pentalun. Untuk pembangunan manggis tamo 20 pisan. Penduan 20 50 pentalun. Ya, yate manggis lalu tama jemaat. Untuk jemaat pira 50 pisan. Penduan 50 pentalun. Yate manggis duka bangsia lalu tama sekolah minggu pira. Untuk sekolah minggu 100 pisan.
Penduan saratu pentalun. Ya matotu natura nalako kamu tu mangkamon nalakatanan di kuah kure semangat. Ada rasa haru yang dirasakan oleh kita Jemaat Karambe pada saat ini, karena hari ini kita akan melepas secara resmi 2 tenaga magang kita yang telah bersama-sama selama setahun terakhir ini. Ada rasa haru, ada rasa sedih, tetapi kita yakin dan percaya sebagai kita orang percaya, orang beriman, perpisahan itu hanya sementara, sebab pada akhirnya nanti kita akan bersama-sama di rumah Bapa yang kekal. Oleh karena itu kita akan mengundang 2 saudara kita, saudara Awal dan saudara Hendra untuk maju. Ya, kedua saudara kita ini, Awal dan Sunar Siluden dan Hendra, dia telah melaksanakan tugas sebagai magang di Jemaat Karambe, dan ini magang periode kedua. Kita telah melepaskan pada tahun lalu 2 orang, dan dia diganti oleh 2 orang lagi, dan saat ini juga sudah ada 5 yang mengganti. Kita bersyukur bahwa Jemaat Karambe tetap menjadi berkat, dan selama ini Awal dan Hendra telah bersama-sama dengan jemaat dan sangat-sangat membantu pelayanan, belajar di tempat ini, dan hari ini telah menyelesaikan tugas magangnya, dan ada yang akan melanjutkan ke jemaat lain supaya suatu saat mereka betul-betul berkualitas dan berkomitmen untuk menjadi seorang pelayan Tuhan. Dan ada tanda kasih dari jemaat, silakan maju ke depan kedua saudara. Dan kami minta Bapak Penatua Yori Lesawengen untuk memberikan tanda kasih dari jemaat. Setelah itu diberikan kepada OIG lain, baiden tu Pak Pewailasu atau tanda mali atau dari keluarga-keluarga, silakan. Jemaat telah memutuskan bahwa diberikan Alkitab khusus, ini Alkitab penuntun yang akan dia pakai untuk pelayanan. Silakan Pak Yori. Iya. Silakan dari koordinator-koordinator kelompok kalau ada, pengurus-pengurus OIG kalau ada, mari. Ya. Kalau ada dari pribadi-pribadi silakan saja menyusul. Kalau ada. Kalau ada dari pribadi-pribadi langsung mengambil bagian saja untuk memberikan.
Ya, terima kasih. Kami dari pengurus PKBGT Jemaat Karambe, pengurus PKBGT Jemaat Karambe dan anggota PKBGT Jemaat Karambe mengucapkan terima kasih kepada saudara Awal Sunarsi Luden Esteol dengan saudara Hendra yang telah bersama-sama selama 1 tahun, dan atas pelayanannya kami mengucapkan terima kasih. Dan atas kebersamaan kami, pengurus akan memberikan tanda terima kasih kepada kedua saudara. Dan saya minta dengan hormat Ketua PKBGT Jemaat Karambe untuk menyerahkannya, dan juga Wakil Ketua PKBGT Jemaat Karambe. Saya mohon kehadirannya. Dan juga dari anggota jemaat dan majelis dan anggota jemaat kelompok pelayanan Panada mengucapkan terima kasih kepada kedua saudara, dan saya mohon kesediaan Ibu Penatua Yohana Pareang dan Bapak Diaken Darmenus Gangga untuk menyerahkan tanda terima kasih kita. Ya, terima kasih kepada perhatian semua, ya. Dan ini menjadi tanda bahwa kalian berdua telah disayang di Nakamali Komi Jemaat, dan pasti selama di sini ada berbagai hal. Kalian sebagai penabur banyak diiringi isak tangis, kejengkelan, dan lain sebagainya. Tetapi inilah satu momen di mana kamu telah belajar di tempat ini. Saya yakin kamu ini magang yang keempat yang telah menyelesaikan di Jemaat Karambe, di samping beberapa yang telah selesai KKL. Saudara Alexander Nomensen sudah selesai di wisuda, saudara Indra sudah di wisuda juga kemarin, dan tinggal Yupita sudah menyusun skripsi. Semoga semua kita menjadi berkat bagi anak-anak kita, dan kita tetap menerima yang datang untuk belajar di tempat ini. Atas nama pimpinan Majelis Gereja mengucapkan terima kasih atas pelayanan kalian berdua. Dan mohon maaf jika ada hal-hal yang tidak mengenakan. Mewakili seluruh majelis gereja, pengurus OIG dan jemaat, kami tetap berdoa. Semoga ya misemo indete soladua motu pasangan. Ya, amin. Kusangan bela nada karang kami jemaat Karambe. Nah, taisia semoga ini boleh baik. Dan mungkin ada yang mau diucapkan, mewakili satu orang saja yang mau mewakili. Setelah itu diberikan kesempatan kepada PPGT untuk memuji memuliakan Tuhan. Silakan mewakili saudara berdua. Shalom dan selamat hari Minggu untuk kita semua. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan bagi kami berdua untuk menyampaikan sepatah kata ucapan terima kasih kami selama kami berproses di tempat ini. Seperti yang telah disampaikan oleh Bapak Pendeta, bahwa pada hari ini kami berdua telah berakhir sebagai tenaga magang di tempat ini. Banyak hal yang kami dapatkan
banyak pelajaran yang kami terima selama kami berdua di tempat ini melayani di tengah-tengah jemaat. Terima kasih kepada jemaat Tuhan di sini yang sudah menerima kami dengan baik. Semenjak kami berdua memasukkan surat lamaran kami direspon dan diterima dengan baik oleh jemaat di tempat ini. Terima kasih sudah menjadi keluarga baru kami di tempat ini. Terima kasih atas dukungan doa. Terima kasih untuk nasihat. Terima kasih untuk masukan yang boleh disampaikan oleh Bapak Ibu jemaat Tuhan selama kami ada di sini. Juga kami ucapkan terima kasih kepada PMG, seluruh majelis gereja, pengurus OIG, bahkan juga pengurus lansia yang telah melibatkan kami dalam pelayanan-pelayanan, baik itu ibadah hari Minggu, baik itu kebaktian bergilir, maupun ibadah-ibadah insidentil. Terima kasih kami boleh dilibatkan dan kami boleh belajar. Dan banyak hal yang kami dapatkan selama kami melayani tempat ini. Terima kasih kepada Bapak Pendeta bersama dengan keluarga, boleh menjadi mentor, boleh menjadi orang tua bagi kami berdua. Banyak motivasi, banyak inspirasi yang telah diberikan oleh beliau kepada kami. Terima kasih juga kepada rekan-rekan kami pengerja yang telah menjadi tempat kami bertanya, bahkan kami lebih banyak menghabiskan waktu bersama dengan rekan-rekan pengerja, baik itu tata usaha, baik itu koster, bahkan 5 rekan kami yang juga baru bergabung bersama-sama dengan jemaat. Terima kasih untuk kebersamaannya. Banyak pelajaran yang kami terima, baik dari segi manajemen maupun dari segi administrasi. Bahkan mereka selalu menjadi tempat kami bertanya ketika kami akan pergi melayani di rumah-rumah. Biasa kami kutana, umbarani banon nate, indar rasanganna, indar riti tamban nih. Kami selalu bertanya kepada rekan-rekan tata usaha. Juga secara khusus kami ucapkan terima kasih kepada orang tua kami, Bapak Yori, bersama dengan juga Ibu Hayati, bersama dengan saudara-saudara kami, Kakak Cia, Gigo, juga dengan saudara kami Jingga, juga beberapa rekan-rekan kami di rumah, ada Pak Guru, ada Rahel, dan juga ada Jenny yang selalu bersama-sama dengan kami di rumah. Terima kasih, kami boleh diterima dengan baik, kami diperlakukan sebagai anak. Banyak pelajaran, banyak nasihat yang disampaikan kepada kami selama kami tinggal bersama-sama dengan orang tua kami ini. Kami akan selalu mendoakan sehingga kalian akan diberkati terus oleh Tuhan dalam pekerjaan. Terima kasih untuk kasih sayang yang telah diberikan kepada kami. Sekali lagi, terima kasih untuk kita semua yang boleh mendukung kami dalam pelayanan di tempat ini. Doakan kami berdua ketika kami akan berada di tempat yang baru, bahkan dalam perjuangan kami untuk
juga mau dipakai di tengah-tengah pelayanan, di tengah-tengah jemaat. Dan jikalau Tuhan juga izinkan, kami juga boleh melayani Bapak Ibu jemaat Tuhan di sini. Dan tentu selama pelayanan kami di sini, banyak hal yang kami lakukan, baik itu tutur kata kami, baik itu tingkah laku kami, yang mungkin tidak berkenan di hati kita semua. Kami sungguh memohon maaf atas segala keterbatasan yang kami lakukan selama kami berada di tengah-tengah jemaat di sini. Dan akhir kata dari kami, sampai jumpa di lain kesempatan. Kiranya ikatan keluarga yang telah kita jalin selama ini itu terus berlaku bagi kita semua sampai maut yang memisahkan kita. Sekali lagi, selamat hari Minggu dan Tuhan Yesus memberkati kita. Oke, terima kasih. Silakan kembali ke tempat berdoa. Dan kita akan masuk dalam doa syafaat. Kita berdoa untuk kedua adik kita ini, anak kita. Mereka akan kembali ke pelayanan karena saudara Hendra ini adalah majelis gereja di Jemaat Gandang Batu. Dan dia tetap majelis gereja dan magang di sini. Juga saudara Awal mungkin akan kembali ke Jemaat Benteng di ini dan melanjutkan ke pelayanan-pelayanan lain. Kita tetap doakan. Dan juga kelima tenaga magang kita yang saat ini adalah orang rumah kita. Dia membantu pelayanan. Juga kita berdoa untuk pekerjaan-pekerjaan kita. Kita berdoa untuk seluruh keberadaan kita. Bahkan beberapa anggota jemaat kita yang sementara dalam perawatan, kita berdoa untuk Ibu Brendina yang sementara dirawat di rumah sakit, Bapak Pendeta Payungalo yang kemarin malam dirujuk ke Makassar, kita tetap dukung Nenek Tasya ini, semoga Tuhan memberkati. Juga Bapak Anta majelis gereja dari kelompok Tondok Lombok tadi malam masuk rumah sakit, kita tetap dukung. Dan beberapa yang dirawat, juga Papa Anti yang dirawat di rumah sakit. Dan kita juga berdoa untuk saudara-saudara kita yang sementara dilanda oleh bencana alam di berbagai daerah, baik banjir, tanah longsor, bahkan perang, gempa bumi, gunung meletus, dan lain sebagainya. Kita serahkan ke dalam tangan Tuhan. Dan direncanakan pada tanggal 9 kita semua akan ibadah khusus untuk Sonsora Morum dalam rangka kenaikan Tuhan Yesus, untuk mendoakan bangsa dan negara kita. Jadi ibadah ini bukan seperti biasa, tetapi kita akan ibadah khusus mendoakan negeri kita, keadaan kita, dan diharapkan kehadiran jemaat untuk kita sungguh-sungguh berdoa dengan tulus di hadapan Tuhan supaya negeri kita ini seperti yang kita lakukan. Mari kita meminta kepada Bapa di sorga. Juga yang sementara dalam duka cita kita tetap doakan. Juga pelayan-pelayan insidentil dan pelayanan rutin kita tetap dukung dalam doa. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Segala puji syukur kami persembahkan kehadirat-Mu, ya Allah Bapa di sorga, pada saat ini. Kasih dan amin, sehingga Tuhan mengaruniakan kami hikmat, kesehatan, kekuatan. Bahkan Tuhan tetap memberikan kami iman, pengharapan, dan kasih. Dan itulah kami nyatakan dalam sepanjang kehidupan kami. Kasih kami kepada Allah sehingga kami boleh hadir dalam persekutuan untuk memuji menyembah-Mu Tuhan. Kasih kami kepada sesama untuk saling memperhatikan, menopang, menuntun, bahkan juga saling menghargai satu dengan yang lain. Biarlah itu nyata dalam sepanjang kehidupan kami.
Bahkan pada saat ini juga Tuhan kami boleh bersyukur atas segala berkat-berkat yang Tuhan curahkan di tengah-tengah kehidupan kami sehingga kami boleh berkecukupan dan berkelimpahan dan kami boleh sisihkan untuk pelayanan di tengah-tengah jemaat-Mu. Baik itu melalui pundi maupun ucapan-ucapan syukur ulang tahun maupun perpuluhan kami, bahkan juga berkat-berkat natura yang telah kami berikan untuk mendukung pelayanan yang telah diuangkan. Berkati semua ya Tuhan sehingga boleh mendukung pelayanan di tengah-tengah jemaat. Demikian juga Tuhan kami boleh bersyukur bahwa pembangunan di tengah-tengah jemaat boleh berjalan dengan baik. Dan sudah 2 minggu lagi para tukang telah mengerjakannya dan mungkin minggu depan mereka akan mulai mengerjakan untuk pemasangan plafon dan juga kaca menara. Tuhan senantiasa memberkati para tukang sehingga boleh berjalan dengan baik. Juga ya Tuhan segala yang kami butuhkan sehubungan dan pembangunan Tuhan akan curahkan melalui jemaat-Mu. Kami juga bersyukur ya Tuhan dengan beberapa saudara-saudara kami yang Tuhan sudah boleh tambahkan 1 tahun umur dari tanggal 29 April sampai tanggal 5 Mei ini. Mereka boleh menikmati kasih Allah sepanjang 1 tahun dan dalam perjalanan 1 tahun ke depan kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu. Juga kami berdoa untuk segenap jemaat-Mu Tuhan dalam pekerjaan mereka, baik di sawah ladang mereka, di kantor, di perusahaan-perusahaan atau di tempat-tempat yang lain. Tuhan berkati, sehingga semuanya boleh menikmati kasih dan anugerah Tuhan. Dan berkat-Mu boleh mengalir dalam kehidupan dan mereka pakai dalam kehidupan mereka. Demikian juga dengan anak-anak kami dari balita sampai yang sekolah Tuhan senantiasa berkati. Bahkan anak-anak kami ada yang telah selesai mengikuti tes untuk memasuki perguruan tinggi. Tuhan senantiasa memberkati dan jika Tuhan berkenan mereka boleh lulus dengan baik dan boleh kuliah untuk merenda masa depan mereka. Bahkan ada juga ya Tuhan yang sementara dalam proses tes untuk masuk ke dalam sekolah kedinasan, Tuhan senantiasa berkati dan topang. Bahkan juga ada yang sementara dalam proses penyelesaian kuliah mereka, Tuhan berikan kekuatan, kemampuan dan kesehatan sehingga boleh menyelesaikan dengan baik. Demikian juga ya Tuhan, kami berdoa untuk kelas 9 dan kelas 6 yang sebentar lagi akan mengikuti ujian akhir. Tuhan senantiasa berkati dan topang. Juga ya Tuhan, kami juga berdoa untuk jemaat-Mu yang saat ini sementara bergumul oleh karena sakit penyakit dan juga dalam masa-masa pemulihan. Kami bersyukur kepada-Mu Tuhan bahwa Tuhan senantiasa menguatkan iman pengharapan mereka sehingga tetap dalam keyakinan iman dan pengharapan. Kami berdoa untuk Mama Kepin, Bapak Yakin Tandi Rerung, Bapak Markus Basang, Bapak Mendila Pongpadati, Ibu Ande Bumbungan, Nenek Naya di Getengan, Nenek Gesa, Bapak Hari, Ibu Janda Nimpa, Bapak Petrus Alexander, Bapak Daniel Subah, Nenek Andre, Bapak Betepakan, Nenek Gerdi, Nenek Riel, Ibu Brendina Patabang, Mama Lando, Bapak Nada, Nenek Epa, Nenek Nada, Bapak Diel, Bapak Leonar Maruru, Ibu Damaris Ruru, Ibu Dorce Pasaka, Bapak Eko, Bapak Sandi Samli, Ibu Sarnikatu, Nenek Dandi, Mama Eko, Bapak Simon Bulu Panimba, Bapak Jebri Sarungu, Bapak Anta, Bapak Pendeta, Pede Payung Allah. Kami serahkan seluruh ke dalam tangan kuasa-Mu. Baik yang sementara dalam masa-masa pemulihan di rumah mereka, maupun yang sementara dirawat di rumah sakit, baik di rumah sakit di Rantepau maupun yang ada di Makassar, berkati dan topang. Sehingga semuanya ya Tuhan, boleh berjalan dan menerima perawatan dengan baik. Bahkan beri hikmat kepada para medis, dokter, sehingga boleh mendiagnosa dengan benar penyakit mereka dan memberikan obat yang tepat. Sehingga boleh bangun, pulih dan kembali sehat dalam kehidupan mereka masing-masing. Juga ya Tuhan kami berdoa untuk mereka yang sementara dalam duka cita. Oleh karena orang-orang yang mereka kasih dan cintai telah mengalami kematian secara khusus di tengah-tengah jemaat-Mu. Bapak, keluarga Bapak Rante Parung, keluarga Bapak Benyamin Salu, keluarga Bapak Markus Palimbong,
keluarga almarhum Bapak TB Pakan, keluarga Bapak Yakin Tandirerung, keluarga Bapak Sartia Koti Taulabi, keluarga Daniel Senobaan, keluarga almarhum Nenek Tiku, keluarga Bapak Kana Sarungalo, keluarga Bapak Melona, keluarga Bapak Japri Seranga, keluarga Mamak Bintang, keluarga Bapak Daud Linggi, dan keluarga Bapak Aman Singkali. Bahkan mungkin ada yang kami tidak sempat sebutkan, Tuhan senantiasa hiburkan, kuatkan. Bahkan juga ya Tuhan kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang dalam minggu ini ya Tuhan senantiasa bergumul, berduka oleh karena bencana alam. Seperti saudara-saudara kami yang terjadi di Palangka, Buntao, bahkan banjir bandang dan tanah longsor di Endrekang, juga banjir yang melanda saudara-saudara kami di Tanah Lu, juga di Sidrap, bahkan juga bencana gunung meletus di Sulawesi Utara, bahkan juga yang sementara mengalami bencana alam oleh karena berbagai-bagai hal. Tuhan senantiasa hadir menghiburkan, menguatkan. Ada yang keluarganya mengalami kematian, ada yang keluarganya mengalami kecacatan, cacat, bahkan juga harta benda mereka ada yang habis. Kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu. Hiburkan, kuatkan, dan mampukan mereka untuk melihat kasih Tuhan. Juga ya Tuhan, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami, Tuhan peliharakan, sehingga senantiasa boleh menjadi alat berkat di tengah-tengah jemaat-Mu. Sehingga semuanya boleh menjadi berkat, dan bangsa ini selalu hidup dalam perdamaian dan kesatuan. Kami juga berdoa untuk bangsa Israel dan Palestina yang sementara dalam perang, juga beberapa di tempat lain. Tuhan beri hikmat supaya boleh menghentikan, karena kami sebagai saudara bersaudara, sebagai anak-anak Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Juga ya Tuhan, pelayanan 1 minggu ke depan melalui ibadah-ibadah rutin dan rumah tangga, dan juga ibadah kenaikan Tuhan Yesus, dan pelayanan-pelayanan insidentil berkati majelis gereja. Juga ya Tuhan, kedua anak terkasih kami ini, Saudara Awal dan Saudara Hendra, telah selesai dalam masa magang dan akan kembali ke tempat mereka masing-masing, bahkan mungkin melanjutkan untuk rencana-rencana kehidupan dan pelayanan. Berkati dan topang sehingga semuanya boleh berjalan dalam damai sejahtera-Mu, penyertaan dan tetap dalam kesehatan, kekuatan, dan boleh menjadi berkat di tengah-tengah pelayanan dan gereja-Mu Tuhan. Terima kasih untuk semua yang Tuhan sudah boleh kenan untuk kami alami. Jika kami kembali ke tempat kami masing-masing, rumah kami, mungkin masih ada pekerjaan yang kami lakukan sepanjang siang dan sore ini, berkati dan topang, sehingga damai sejahtera Allah senantiasa boleh kami alami. Pelayanan ibadah yang ketiga sebentar sore, di mana terkasih kami, Saudara Kalista, berkati dan topang, sehingga semuanya boleh berjalan dengan baik. Inilah doa kami Tuhan, inilah syukur kami. Inilah permohonan-permohonan dan kerinduan-kerinduan kami. Semuanya kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami, dan yang telah mengampuni dosa-dosa kami. Haleluya. Amin. Mensyukuri jalinan kasih persaudaraan yang telah terjadi antara Saudara Awal dan Saudara Hendra, PPGT Jemaat Karambe akan mempersembahkan pujian. Disilakan, dan kemudian dilanjutkan persembahan pujian duet pengerja Gereja Toraja. Dengan kasih disilakan.
Iya, persembahan pujian duet pengerja akan dipersembahkan dalam ibadah sore pukul 4 sore nanti. Baiklah, jemaat yang terkasih dalam Tuhan, kita akan mendengarkan penekanan warta jemaat. Tetapi sebelumnya kami ucapkan terima kasih untuk pelayanan yang telah dilakukan oleh Bapak Padang, seluruh majelis yang bertugas, organis, kantoria, operator LCD, tim multimedia, terima kasih untuk pelayanannya dan tetap semangat untuk mengangkat pelayanan. Penekanan warta tangga di rumah Bapak Medi Simba kelompok pelayanan Panada dirangkaikan perkunjungan majelis gereja, OIG dan anggota atas selesainya pemakaman orang tua di Bali tanggal 6 Mei 2024 pukul 16.00 WITA. Yang kedua, persiapan bersama pelayan PWGT dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 8 Mei 2024 pukul 16.00 WITA. Pemimpin persiapan Saudara Gabriel Howard Tanjung STH. Selanjutnya disampaikan kepada anggota jemaat bahwa sabda dan doa jemaat Karambe akan dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 8 Mei 2024 pelayan Penatua Esther STH. Disampaikan kepada anggota jemaat bahwa Saudara Hendra dan Saudara Awal akan berakhir dan telah kita bersama-sama tadi ikuti. Dan selanjutnya penekanan pemberkatan perkawinan Saudari Juni dengan Saudara Wahyudi Saputra Karangan, anak Bapak Antonius Karangan dengan Ibu Yuliana Gojang akan dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2024 di Jemaat Londa, dan penyampaian ini sekaligus merupakan undangan bagi majelis gereja, OIG dan anggota Jemaat Karambe. Kemudian persiapan bersama ibadah rumah tangga untuk hari Rabu 15 Mei 2024 akan dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2024 pukul 16.00, pemimpin persiapan Saudari Windy Panggoa Layuk Esteol. Ibadah rumah tangga kelompok Rantepao pada tanggal 7 Mei 2024 hari Selasa dilakukan di rumah Bapak Yohanes Ruruk dan Ibu Ana Sampe. Ini merupakan gabungan PKB dan PWGT. Dan kemudian ibadah pada tanggal 8 Mei 2024 di rumah Bapak Geter Sampai Toding, ini digabung dengan ibadah PWGT. Dan selanjutnya pertemuan berkala kedua PWGT Klasis Kesuk Malenong akan dilaksanakan hari ini pukul 11 sampai selesai di Gereja Toraja Jemaat Batu Piak, dan ini sekaligus akan diadakan pembinaan dengan tema Pemuda, ini adalah pertemuan berkala PPGT ya, PPGT Klasis Kesuk Malenong. Dan dengan tema Pemuda di Era Digital diharapkan kehadiran PWGT ya, Jemaat Karambe dengan membawa air minum masing-masing. Mohon maaf mungkin ada kesalahan penulisan. Pertemuan dua PWGT Pak? PWGT, oh ya baik. Dengan tema Pemuda di Era Digital. Selanjutnya ibadah kenaikan Tuhan Yesus ke sorga dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 9 Mei 2024 dirangkaikan dengan ibadah Sonsura Murum Jemaat Karambe. Baiklah, demikian penekanan warta jemaat, atas perhatiannya diucapkan terima kasih. Jemaat Tuhan, mari bangkit berdiri.
Jemaat Tuhan, pergilah, jadilah berkat dimanapun kamu berada. Andalkanlah Tuhan dan biarlah Tuhan hidup di dalam kamu dan kamu di dalam Dia, dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Teruslah semangat menjadi saksi Kristus di tengah-tengah kehidupan, sebab setiap orang harus tahu siapa Yesus. Tiap orang harus tahu, tiap orang harus tahu, tiap orang harus tahu siapa Yesus. Dia mengandung namaku, bintang fajar cemerlang, yang berindah tak bertara. Tiap orang harus tahu, tiap orang harus tahu, tiap orang harus tahu, tiap orang harus tahu siapa Yesus. Dia putra yang terkasih, anak domba yang kudus. Dia mempelai surgawi, tiap orang harus tahu, tiap orang harus tahu, tiap orang harus tahu, tiap orang harus tahu siapa Yesus. Jemaat disilakan bersaat teduh. Demikianlah rangkaian ibadah kita pada ibadah yang kedua pada hari ini. Terima kasih atas kehadiran kita semua. Tuhan Yesus memberkati.